Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak. Semudah-mudahan semua kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung aja to the point. Nih ya, dari OJK. Simak poin-poin penting terkait perubahan peraturan fintech peer-to-peer lending atau pinjol ya. Mungkin masyarakat kita belum banyak yang ngeh ya. Dan ini akhirnya OJK merilis beberapa peraturan-peraturan penting. Dan nanti aku pengen ngasih tahu beberapa poin-poin penting. Kalian bisa langsung skip di poin ke-7 apa ke-6 tadi gua lupa. Dan nanti supaya kalian bisa lebih paham lagi ya. Buat yang pengen tahu lebih lanjutnya, kalian bisa mendengarkan terlebih dahulu apa yang akan nanti kita sampaikan. Buat yang pengen langsung skip juga boleh, itu nanti ada di peraturan ke-7 atau ke-8 terkait tentang penagihan kepada debitur atau borrower yang hari ini dianggap belum mampu melakukan pembayaran atau masuk dalam masa jatuh tempo. Oke, langsung aja ya, supaya nggak terlalu lama. Oke, ini dia kontan.co.id, Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan segera mengeluarkan ketentuan di bidang industri keuangan non-bank atau IKNB, yaitu terkait perubahan peraturan yang mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech peer-to-peer lending. Peraturan itu akan dikeluarkan mengingat pentingnya penguatan operasional industri perasuransian dan fintech peer-to-peer lending yang harus diiringi dengan peningkatan aspek perlindungan konsumen. Dan lanjut, perubahan ketentuan fintech peer-to-peer lending antara lain mengatur kepemilikan platform, layanan pendanaan bersama, bentuk badan hukum, modal pendirian, nilai ekuitas, batas maksimum pendanaan, pemegang saham pengendali, dan sejumlah larangan untuk perlindungan konsumen seperti tata cara penagihan. Nah, itu yang paling penting. Karena saat ini yang menjadi masalah itu adalah tata cara penagihan aplikasi pinjol yang ilegal ya. Sudah pastilah mereka itu tidak beraturan dan cukup berantakan serta terkesan brutal. Dan yang jadi masalah kadang-kadang di lapangan yang legal OJK terdaftar dan berizin sekalipun tim penagihannya ada yang masih kurang pendidikan. Gak tahu apa memang mungkin masih mau ngejar target bulanan. Oke, lanjut. Di sini katanya Kepala Eksekutif Pengawas IKNBK OJK Rizwinandi menjelaskan mengenai beberapa substansi RPOJK, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut fintech peer-to-peer lending. Pertama, yaitu mengenai kepemilikan tunggal atau setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada satu penyelenggara LPBBTI konvensional dan satu penyelenggara LPBBTI syariah. Jadi nggak boleh kalau dalam kepemilikannya itu melebihi dari saham untuk pengendaliannya. Jadi boleh satu yang konvensional, hanya boleh satu untuk di syariah. Terus katanya, kedua yaitu mengenai bentuk badan hukum. LPBBTI hanya dapat dilakukan penyelenggara yang berbadan hukum perseroan terbatas. Dan yang ketiga, modal pendirian dan ekuitas. Menurut Rizwinandi, penyelenggara LPBBTI harus memiliki modal yang disetor minimum sebesar 25 miliar pada saat pendirian. Jadi sekarang itu pinjol itu harus punya modal ya. Nggak bisa cuman buat modal dikit. Tapi masyarakat kita yang diuber-uber supaya uangnya bisa muter-muter ya ada yang dengan berbagai macam cara yang sudah dilarang oleh hukum ya. Di sini katanya, dan lanjut, penyelenggara LPBBTI yang telah memperoleh izin dari OJK harus senantiasa memiliki ekuitas minimum sebesar 12,5 miliar yang dipenuhi secara bertahap selama 3 tahun sejak POJK diundangkan. Jelas Rizwinandi dalam siaran pers pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2022. Dan yang keempat, yaitu pendanaan yang dapat diberikan kepada setiap penerima dana atau borrower adalah maksimal sebesar 2 miliar. Adapun pendanaan yang dapat diberikan dari setiap pemberi dana atau lender
dan afiliasinya adalah maksimum 25% dari pendanaan outstanding setiap bulan dengan masa transisi secara bertahap selama 18 bulan sejak POJK diundangkan. Lanjut, namun pendanaan yang diberikan oleh setiap pemberi dana yang merupakan pelaku usaha jasa keuangan yang diawasi OJK dapat lebih dari 25% dari pendanaan outstanding setiap bulan, yaitu maksimum 75% dari pendanaan outstanding setiap bulannya, ujarnya. Dan yang kelima, yaitu mengenai tata kelola. Penyelenggara LPBBTI wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik bagi perusahaan yang dituangkan dalam pedoman dengan isi minimum, yaitu tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Jadi sini udah cukup lengkap ya. Jadi sekarang tuh ya pimpinannya, komisaris dan lain sebagainya harus ikut bertanggung jawab ya atas tindak tanduk anak buah yang ada di bawah. Selain itu, kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal penyelenggara, kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, dan kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata cara kelola teknologi informasi. Masuk yang keenam, yaitu mengenai pelaporan. Penyelenggara LPBBTI wajib menyampaikan laporan kepada OJK yang terdiri dari laporan berkala, laporan secara real time, laporan bulanan, dan laporan tahunan, dan laporan insidentil atau misalnya laporan adanya fraud. Masuk yang ketujuh, yaitu mengenai perlindungan konsumen. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Jadi di poin ketujuh ini mereka menjelaskan dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen, penyelenggara wajib menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau dengan mengacu pada POJK mengenai perlindungan konsumen. Jadi sudah cukup jelas ya. Data-data dari konsumen itu wajib terlindungi dan pemerintah sedang mengerjakan itu. Pemerintah sudah melindungi itu. Pemerintah sudah menginstruksikan kepada seluruh pinjol agar untuk melindungi data-data konsumen. Jadi hari ini yang menjadi masalah itu adalah ketika banyak dari aplikasi pinjol itu yang menggunakan data konsumen itu sebagai bahan ancaman ya. Mungkin dengan cara menyebarkan data. Dan itulah salah satu faktor yang membuat konsumen itu stres ya. Mereka akan merasa malu, mereka akan difitnah, mereka akan diberitakan fitnah-fitnah yang menjurus kepada perlakuan yang melanggar hukum atau mungkin perlakuan yang merendahkan harkat martabat manusia dan lain sebagainya. Itu sudah melanggar hukum. Jadi kalau ada aplikasi pinjol yang melakukan hal-hal yang seperti itu, konsumen bisa langsung melaporkan dari aplikasi apa saja. Terserah mau yang ilegal atau legal yang sudah terdaftar atau berizin. Ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka mereka boleh dan bisa untuk dilaporkan. Masuk ya. Untuk di poin ke-9, yaitu mengenai penagihan. Proses penagihan kepada penerima dana atau borrower yang one prestasi dilakukan paling sedikit dengan memberikan surat peringatan dengan tata cara sesuai yang terdapat dalam perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. Jadi kedepannya ini ya, kalau teman-teman itu belum mampu membayar atau mungkin terancam one prestasi katanya seperti itu, pihak aplikasi akan mengirimkan surat penagihan. Jadi mungkin untuk saat ini ada beberapa aplikasi lah yang sudah melakukan hal itu ya. Dan mungkin beberapa teman-teman yang lain juga sudah ada punya pengalaman ketika menerima surat penagihan dari aplikasi. Jadi nggak bisa lagi dengan cara mengintimidasi melalui via telepon, mengirimkan pesan-pesan melalui WhatsApp yang menakutkan, yang merendahkan harkat martabat dan lain sebagainya ya. Mereka bisa dan boleh mengirimkan
surat. Silahkan, ya kan? Karena di sini sudah jelas ya di poin ke-9 itu si peminjam itu ya diberikan surat peringatan dan kita wajib baca terlebih dahulu ya buat teman-teman yang masih pengen minjol ya. Itu wajib baca dulu perjanjiannya, jangan langsung skip itu nggak bisa sekarang ya. Jadi kita harus tahu juga di awal itu perjanjiannya seperti apa dengan pihak pinjol yang mau kita ajukan pinjaman tersebut. Dan di sini dilanjutkan ya. Proses penagihan dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama. Tetapi tanggung jawab proses penagihan tetap berada pada penyelenggara LPBBTI. Selain itu, diatur pula bahwa penagihan baik yang dilakukan sendiri oleh penyelenggara LPBBTI maupun oleh pihak lain harus dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Sudah jelas ya. Jadi AFPI juga sudah menerangkan, seandainya aplikasi pinjol itu ingin melakukan penagihan, boleh langsung dari pihak aplikasinya dan boleh juga dari pihak ketiga mungkin atau tim penagihan yang lain, dengan catatan mereka harus punya sertifikasi penagihan dulu sebagai debt collection atau tim penagihan. Jadi nggak boleh sembarangan lagi ya. Dan ketika kalian mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah melanggar hukum, kalian jangan diem aja ya. Kalian bisa langsung berikan dan buat laporan di kantor-kantor kepolisian terdekat di daerah kalian ya. Sesuai dengan perintah dari Pak Kapolri agar menerima laporan dari masyarakat terkait tentang perlakuan aplikasi pinjol. Ya, jangan berputus asa. Kita harus sama-sama bergerak agar terjadinya adanya perubahan ya terkait masalah pinjol saat ini. Dan katanya terakhir yaitu mengenai larangan ya. Sebagian bagian dari perlindungan konsumen dapat dan menjaga praktek penyelenggara LPBBTI yang sehat. Penyelenggara LPBBTI dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha yang diatur dalam POJK ini. Bertindak sebagai pemberi dana atau penerima dana dan mewakili pemberi dana untuk melakukan pendanaan atau menyediakan fitur pendanaan secara otomatis. Dan yang selanjutnya yaitu memberikan akses kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, DPS dan karyawan serta afiliasinya untuk bertindak sebagai pemberi dana. Memberikan akses kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, DPS dan pemegang saham serta afiliasinya untuk bertindak sebagai penerima dana. Dan memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain. Dan penyelenggara LPBBTI juga dilarang menerbitkan surat utang, memiliki pinjaman, memberikan rekomendasi kepada pengguna, mempublikasikan informasi yang fiktif atau menyesatkan, melakukan penawaran layanan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pengguna atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan, dan mengenakan biaya kepada pengguna atau masyarakat atas layanan pengaduan. Jadi nanti kalau seandainya kita mau komplain, kalau aku sih menafsirkannya seperti itu. Tidak boleh lagi layanan pengaduan kita itu dibebankan kepada si peminjam ya. Selama ini mungkin untuk teman-teman yang mau komplain, yang mau mungkin menyampaikan ininya kepada pihak aplikasi, yang malah dikenakan biaya itu kita ya. Kadang kita pengen terhubung kepada pihak aplikasi ya, jadinya kita sudah punya utang malah nambah beban lagi dengan cara mengeluarkan uang hanya untuk berkomunikasi dengan pihak aplikasi ya. Jadi teman-teman sekarang ini udah jelas ya, pemerintah sudah menjelaskan melalui OJK bahwasannya si konsumen tidak boleh lagi dibebankan biaya, begitu kalau menurut saya. Dan memberikan rekomendasi kepada pengguna mempublikasikan informasi yang fiktif atau menyesatkan. Jadi nggak boleh. Jadi sekarang tuh kita memang harus bijak dan pihak aplikasi pun harus mengevaluasi bahwasannya hari ini peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah lumayan cukup mengikat pihak aplikasi. Jadi itulah tadi ya beberapa peraturan-peraturan terbaru dari OJK yang mungkin bisa kalian pahami, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan kalian harus tetap sehat serta semangat. Kita bakal terus ngasih beberapa informasi-informasi penting terkait aplikasi pinjol ini supaya nanti ke depannya ada perubahan dan masyarakat benar-benar
merasakan menerima manfaat dari aplikasi pinjol ini ya. Oke, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.